Salam sepak bola. Selamat datang lagi di channel JP Story. Hasil pertandingan Persib Bandung melawan Thaiport FC dalam lanjutan Piala Champions Asia 2. Persib Bandung berhasil menahan imbang Thaiport FC dengan skor 1-1. Dan itu merupakan hasil yang terbaik kalau menurut gua, karena melihat kekuatan Thaiport juga itu sangat begitu luar biasa, dan Persib Bandung beruntung bisa mengimbangi permainan dari Thaiport FC dan bisa menghindari dari kekalahan. Oke. Seperti biasa, gue akan analisa dan review jalannya pertandingan ini. Namun sebelumnya, silakan like dulu, tekan tombol subscribe-nya, dan tulis di kolom komentar. Mari kita jadikan channel ini sebagai ajang untuk kita berdiskusi, bersilaturahmi seputar sepak bola di Indonesia. Dan sorry banget, gue baru sempat membuat kontennya ya, karena di minggu-minggu ini kan kita sibuk pilkada. Jadi gue tidak fokus untuk buat konten, jadi fokus untuk berkampanye terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini gue bisa membuat konten di pertandingan Persib Bandung melawan Thaiport FC. Meskipun hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, karena kita menginginkan menang ya. Persib Bandung bisa mengalahkan Thaiport FC untuk lebih menjaga asa kita untuk lolos ke babak selanjutnya itu lebih besar. Tetapi dengan hasil imbang pun itu bukan berarti Persib Bandung gagal. Tidak sama sekali. Justru Persib Bandung dengan hasil imbang ini sangat peluang masih sangat terbuka ya, meskipun Persib pun harus bergantung dengan hasil dari pertandingan Lion City melawan Thaiport FC di pertandingan terakhir nanti. Dan Persib Bandung di pertandingan terakhir nanti akan berhadapan dengan Siziang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Nah, sebenarnya Persib Bandung mengawali laga semalam itu dengan kurang begitu baik ya, karena di babak pertama itu nyaris Persib Bandung itu sebenarnya gak punya peluang sama sekali. Gol yang diciptakan oleh Ciro Alves dari titik penalti itu kan bukan lahir dari skema yang sudah disusun oleh Boyan Hodak di ruang ganti. Ya, karena itu kan dari proses ya pelanggaran ya, memang tidak direncanakan sama sekali gitu. Dan beruntung sebenarnya Persib Bandung mendapatkan pelanggaran itu, dan Ciro Alves berhasil menuntaskan tugasnya dan membuka keunggulan untuk Persib Bandung di awal-awal babak pertama. Tetapi problemnya adalah Persib Bandung terlalu mudah untuk disamakan. Gol penyama kedudukan dari Thaiport FC ya, asis dari Asnawi Mangku Alam itu lahir dari proses yang kenapa bisa dibiarkan Asnawi Mangku Alam bisa memberikan umpan akurat ke striker dari Thaiport FC. Gak ada pressing sama sekali. Ya, sehingga Asnawi Mangku Alam dengan kemampuan akurasi umpan yang sangat begitu baik ya, mengarah ke striker dari Thaiport FC, meskipun ada dorongan terlebih dahulu kepada Gustavo Prangka. Tetapi bola kedua itu tidak bisa dijangkau oleh Nick Kuipers dan Gustavo Prangka, sehingga ya gol penyama kedudukan lahir dengan cara yang sangat mudah kalau menurut gua. Sayang sekali gitu ya, di Asia atau di Piala Champions Asia 2 ini gak ada VAR. Padahal sekelas event yang sangat bergengsi seperti ini, menurut gua kehadiran VAR, kehadiran teknologi untuk penunjang dan pendukung wasit ya di lapangan itu sangat berguna sekali ya, tapi mungkin anggarannya tidak sampai atau seperti apa ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kehadiran VAR itu untuk sepak bola di era modern saat ini itu sangat-sangat begitu dibutuhkan ya. Kalau misalnya ada VAR, gol pertama itu bisa dianulir 100%, karena itu real dan murni ada dorongan terlebih dahulu kepada Gustavo Prangka ya, sehingga Gustavo Prangka pun kehilangan keseimbangan dan bola muntah ya, hasil dari sundulannya itu bisa dimaksimalkan oleh striker dari Thaiport FC. Nah, gol kedua pun itu lahir dari proses yang sangat begitu mudah sekali. Tetapi sekarang bedanya gitu ya, yang kasih asis di gol pertama itu Asnawi, dan sekarang di gol kedua itu bukan Asnawi. Itu mungkin perbedaannya. Ya, sehingga gol kedua pun itu lahir dari proses yang bagus. Gustavo Prangka gagal dalam berada di posisi yang tepat untuk menjangkau bola, sehingga dengan begitu mudahnya kembali striker dari Thaiport FC membobol gawang Kevin Ray Mendoza untuk kedua kalinya, sehingga skor langsung berbalik yaitu 2-1. Yang tadinya Persib unggul terlebih dahulu, sekarang Persib jadi tertinggal di babak pertama. Nah, sayang sekali permainan Persib Bandung di babak pertama itu jauh dari kata baik. Banyak ruang kosong, gak ada pressing di lini tengah ya, terlalu kehilangan bola, pemain tidak berada dalam posisi yang tepat, kalah duel, kalah segalanya, kalah penguasaan bola apalagi. Nah, ini menjadi catatan untuk Boyan Hodak. Nah, sehingga kayaknya Boyan Hodak ini menggembleng ya, seperti yang sering Boyan Hodak lakukan di pertandingan sebelumnya.
untuk lebih fokus kepada pemain Persib, sehingga di babak kedua baru kelihatan ada ya perubahan. Meskipun di awal-awal babak kedua pun ya Persib masih menggunakan skema dan formasi yang sama. Nah, tetapi problemnya adalah pemain Persib Bandung di babak kedua itu tidak bisa masuk ke 1/3 lapangan dari Taiport FC. Ya, bola itu muir aja gitu ya, muter-muter aja di lini tengah. Nah, tetapi keunggulannya adalah Persib Bandung sudah bisa mengimbali lini tengah. Ya, yang tadinya di babak pertama itu nyaris tidak berguna sama sekali ya, dikuasai oleh Taiport FC. Tapi di babak kedua adalah meskipun tidak dalam kategori yang luar biasa juga. Nah, pemain-pemain Persibu di laga semalam, khususnya di babak pertama, itu menurut gua jelek sekali mainnya gitu. Edo Ferdiansa itu sering melakukan kesalahan. Bahkan kontrol passingnya pun itu banyak yang gagal. Ciro Alves terkunci posisinya, Terundel Pino terkunci. Apalagi Terundel Pino di babak pertama itu malah cedera. Ya, lalu juga Belson 5 apalagi ya pemain ini kualitasnya gak naik-naik gitu-gitu aja gitu. Nah, ini catatan untuk Boyan Hodak ya, jika nanti sudah di Liga 1 sudah berakhir di putaran pertama, itu Nelson 5 menurut gue itu harus segera diganti, karena ya Persib butuh sosok pemain yang memang betul-betul bisa memberikan jasa dan kerja yang sangat maksimal ya, karena hadirnya Nelson 5 dengan performa yang begitu-begitu aja itu membuat Persib ini tidak stabil ya. Nah, di babak kedua barulah tuh ada perubahan ya, apalagi setelah masuknya David da Silva. Itu baru ada gitu ya pemain yang bisa setidaknya mengganggu pemain-pemain bertahan dari Taiport FC. Karena di babak pertama itu nyaris gak ada sama sekali. Ya karena terkunci pergerakannya. Meskipun David da Silva juga terkunci saja gitu ya di babak kedua, sama-sama aja terkunci, tetapi ada peran penting yaitu mengganggu dan sebagainya. Sehingga Persib Bandung lebih pede dalam menguasai bola, membuka ruang, menguasai bola, menciptakan peluang ya, meskipun tidak on target dan tidak berbahaya sama sekali. Ya. Nah, setelah itu, kenapa yang Boyan Hodak ini paham dengan situasi, karena Persib ini nyaris di babak kedua itu gak bisa masuk ke 1/3 pertahanan dari Taiport FC. Bahkan Persib malah sering kena counter attack. Nah, ini yang langsung direspon oleh Boyan Hodak dengan memasukkan pemain-pemain yang lebih fit seperti Deddy Kusnandar, ya, lalu juga Beckham Putra, Rian Kurnia masuk. Nah, itu baru ada kreativitas. Nah, sehingga gol yang ditunggu-tunggu untuk menyamakan kedudukan itu lahir di saat injury time. Ya, tepatnya di 90+5. Ya, oleh positioning yang sangat tepat dari David da Silva. Sebelumnya ada tendangan juga dari Rian Kurnia yang menghantam Mister Gawang. Lalu bola muntah itu langsung disambut David da Silva. Dan skor menjadi 2-2. Nah, ini yang dibutuhkan, yaitu keterampilan, kematangan, positioning yang tepat ya, untuk bisa melawan tim di kelas di tingkat level Asia. Ya, kita itu harus betul-betul punya pemain-pemain yang memang bisa berkontribusi yang sangat begitu maksimal. Nah, David da Silva menjadi pemain penting lagi-lagi ya, menjadi pemain yang membuka gol penyama kedudukan ya. Kemarin di saat Lion City Persib terseok-seok permainannya, hadir David da Silva itu membuat warna baru sehingga Persib bisa comeback. Nah, sekarang melawan Taiport juga, hadirnya David da Silva ini benar-benar sangat berpengaruh. Nah, ini yang dibutuhkan oleh seorang striker, yaitu positioning, penempatan posisi yang bagus ya, dan juga eksekusi yang sangat akurat. Nah, sehingga bisa membantu tim ya, setidaknya meskipun Persib gak menang juga, gagal comeback ya, bisa dikatakan seperti itu, tapi setidaknya Persib Bandung tidak pulang dengan kekalahan. Nah, peluang Persib masih sangat terbuka lebar. Nanti di pertandingan terakhir tidak ada alasan untuk Persib tidak menang ya, karena Persib akan berhadapan dengan Xinjiang dan juga Lion City akan berhadapan dengan Taiport. Nah, itu sangat menentukan ya. Tetapi Persib pun jangan dulu terpaku kepada hasil akhir dari Lion City melawan Taiport. Persib fokus aja melawan Xinjiang dan harus menang. Karena dengan menangnya Persib melawan Xinjiang nanti, ya Persib ya setidaknya peluang itu sangat terbuka lebar. Kita tinggal menunggu hasil dari Taiport FC melawan Lion City. Nah, gitu ya. Dan gue yakin Persib Bandung akan mampu mengatasi hal ini dan Persib Bandung akan lolos ke babak selanjutnya. Dan bisa dikatakan jika Persib Bandung lolos ke babak selanjutnya, Persib Bandung adalah salah satu satu-satunya tim dari Indonesia yang akan lolos ke babak 16 besar.
Nah itu yang bisa gua sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini. Tekan tombol subscribe-nya dan tulis di kolom komentar. Gua JP Story. Salam sepak bola.